Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Quraish dengan NIM C0112211087 dari kelompok 13 kelas A, akan menjelaskan mengenai siklus mekanis jantung. Baik, pada jantung itu terdapat beberapa tahap saat jantung menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Yang pertama yaitu tahap pengisian ventrikel secara pasif, di mana atrium baik kiri dan kanan menerima darah dari tubuh melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung, kemudian vena pulmonaris yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru. Nah, akibat darah yang masuk dari vena tersebut, tekanan pada volume dan tekanan atrium meningkat yang menyebabkan katup AV menjadi terbuka yang menyebabkan juga darah bisa berpindah dari atrium ke ventrikel secara pasif tanpa bantuan otot, hanya dengan menggunakan perbedaan tekanan dari atrium dan ventrikel. Yang kemudian kita masuk ke tahap 2 yaitu tahap pengisian ventrikel secara aktif, di mana tekanan atrium yang telah turun akibat dari perpindahan darah secara pasif ke ventrikel akan diinervasi oleh SA node yang menghasilkan impuls yang menyebabkan otot-otot pada atrium itu akan berkontraksi, menyebabkan tekanan atrium naik dan menyebabkan perpindahan darah ke ventrikel secara aktif. Kemudian tahap ketiga itu adalah tahap yang disebut sebagai kontraksi isovolumetrik, di mana darah yang telah diterima oleh ventrikel itu besarnya itu kita sebut sebagai end diastolic volume, akan menyebabkan aliran balik pada katup AV, menyebabkan katup AV tertutup, dan tekanan pada ventrikel itu akan dinaikkan agar tekanan di ventrikel itu lebih tinggi daripada tekanan pada aorta dan trunkus pulmonaris, dengan cara otot-otot pada ventrikel itu berkontraksi dengan tujuan untuk meningkatkan tekanan pada ventrikel tersebut agar darah bisa berpindah ke aorta dan trunkus pulmonaris melalui katup semilunar. Kemudian masuk tahap keempat itu yang disebut tahap ejeksi, di mana setelah kontraksi pada otot-otot ventrikel ini menghasilkan tekanan pada ventrikel yang lebih tinggi daripada tekanan di aorta dan trunkus pulmonaris, menyebabkan katup semilunar terbuka sehingga darah keluar ke trunkus pulmonaris dan aorta ascendens. Kemudian darah tersebut akan berpindah untuk dibawa ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Yang terakhir itu tahap kelima yang kita sebut sebagai tahap relaksasi. Tadi setelah tahap ejeksi itu ventrikel volume darah di ventrikel itu tetap ada. Nah, itu yang kita sebut sebagai end systolic volume. Nah, lanjut ke tahap 5 itu tahap relaksasi isovolumetrik, di mana tekanan pada ventrikel itu menurun karena darah telah berpindah dari ventrikel menuju ke aorta dan arteri pulmonaris, yang menyebabkan tekanan di aorta lebih tinggi, dan sehingga terjadi arus balik dari darah di aorta dan arteri pulmonaris kembali ke ventrikel, yang menyebabkan penutupan katup semilunar pada ventrikel. Kemudian otot-otot di ventrikel yang tadinya berkontraksi akan berelaksasi untuk menurunkan tekanan dari ventrikel agar darah dari atrium bisa mengisi kembali ventrikel tersebut, agar bisa masuk ke tahap pengisian selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.